wa yanqus fi Ramadan aw ghairihi. Tidak pernah Rasulullah menambah ataupun mengurang di dalam Ramadan atau selain Ramadan min ihda asyara rakaatan dari 11 rakaat. Itu merupakan dalil ketentuan bahwa Rasulullah dalam sholat witir selalu konsisten, baik di dalam Ramadan atau bukan Ramadan, selalu 11 rakaat. Makanya fikih mengakomodir bahwa paling banyak orang melaksanakan sholat witir 11 rakaat. Jangan sampai nambah-nambahin 10 rakaat segala macam gajah. Ya, 11 rakaat. Nah, kenapa sholat witir itu sekalipun 11 rakaat tidak langsung usolli sunatal witri 11 rakaat Allahu Akbar? Ya, siji sampean bingung ngitungi. Lek 11 rakaat satu salam. Papak mulai salah terus. Apa kan 11? Ya. Lek sampean sholat witir usolli sunatal witri 11 rakaat Allahu Akbar, yakin bingung itu rakaat. Yakin bingung. Ya. Gue selamat tenang kayak ngene. Barek maning tani maning, bingung maning. Itu tahu. Ayo mana? Makanya Rasulullah paham betul terhadap sebagian banyaknya manusia yang tidak begitu fokus dalam sholat. Sholat sunnah itu sholatun rokataini. Sholat sunnah itu adalah rong rakaat. Dicicil Pak. Jadi dalil kredit itu bisa mengambil dari dalil sholat. Sholat witir mau kan tujuannya kan kredit. Ya Allah sholat witir telu ning tak kredit luru-luru. Tetap ganjil. Nek kreditan kan jenenge kreditan kan integral dengan jumlah. Nek jumlahnya ganjil ya berarti kan ganjil. Kredit bagaimana sampean sholat seumpamanya 4 rakaat sholat sunnah 4 rakaat tapi keluar daripada semacam anjuran yang baik dan pasti kita ini kan sholat subuh kan belum pernah salah tuh Pak hitungan. Saya alhamdulillah selama ini belum pernah salah sholat subuh 2 rakaat. Sholat maghrib aja enggak. Sholat papat sing akeh salah ini. Sholat papat sing akeh salah ini. Telu ta papat mesti salah yang telu atau papat. Salah itu itu mesti telu atau papat. Telu atau papat. Kayaknya semacam quick thinking ataupun sistem IQ manusia itu dalam ibadah itu memang semulu pun kuatnya 4 rakaat itu. Iya, 4 rakaat itu. Andai saja ada kewajiban yang 6 rakaat yakin lebih kacau. Yakin lebih kacau. Iya. Iya ini mas saya sholat subuh aja gak pernah sampai sekarang rasanya lupa tentang bilangan rakaat itu. Maghrib aja sama. Tapi lama nulis asar kalau dohor, sholat dewek ini kakek ini jadi imam orang. Sholat dewek nggak lama sholat dewek kadang-kadang ngelindur ataupun ngelantur atau apa lain Pak. Makanya apalagi sholat sunnah sampai sholat sunatan, wengi sholat tahajud. Ya Allah saya kali 1 rakaat ada bisa salaman di sana. Umpama nih. Malaikat, waduh hebat itu orang. Ini jebule dengan papa terus bingung. Ngomong doang jadi malaikat. Ya. Salat relatif. Bahasa pahalanya Pak. Waktu baina sholatil isya wa tulul fajr dan waktunya adalah setelah sholat isya dan sebelum fajar. Kalau autara qabla isya amdan ausa wa nadata debi. Apabila orang itu berwitir sebelum sholat isya senajan jam 12. Durung sholat isya, sholat witir rasa sendiri.
Sholat witir itu waktunya setelah isya sebelum subuh. Sahnya setelah sholat isya. Nek waktunya setelah isya sampai subuh. Sahnya harus sudah sholat isya. Nyambung Pak ya? Nek waktunya sama pola pelaksanaannya. Waktunya benar, tapi polanya nggak benar, nggak sah. Waktunya jam 12. Sholat witir jam 12. Neng dulu sholat isya. Sholat direk kan? Nggak bisa. Sama sholat tarawih kayak gitu. Sholat tarawih kayak gitu. Nah, jadi menggantung terhadap sholat isya. Warotib wa'al-wakad bin dalika lan utawi rotibah rawatib sing dihitung kuat dari seluruh jumlah sunnah sholat sunnah rawatib itu mau ada 13, ada asrul rakaatin, ada 10 rakaat. Ya, ada 10 rakaat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rubaiyah bin Malik al-Aslami. Yang pertama qabla subhi asrul rakaatin. Warakata qabla zuhri 2 rakaat sebelum zuhur, rakaat warakata li ba'daha 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, warakata li ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib, warakata li ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya dan sebelum subuh. Ini yang sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Apalagi sholat 2 sholat subuh. Apalagi kalau mengikut Rasulullah riwayat Sayyidatina Aisyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ba'da subhi ila raka'atan. Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan sholat sebelum subuh kecuali 2 rakaat. Jadi orang nambah 2 rakaat. Nek sampeyan arep ngakeh sholat sunnah sak durunge teng waktu subuh. Kalau sudah datang waktu subuh, jatah terbaiknya 2 rakaat. Agar apa? Sunnah 2 rakaat. Dan sholat subuh itu jangan terselang lama. Langsung ya. Jadi sholat subuh jam 5 umpamanya. Setuju jam 5? 4.15. Iya kan waktunya kan 4.21 atau ya? 4.17 ya? Iya. Ya waktu ini. Biasa awatan, maca Quran, sampai pada tertuak sing sholat. Kalau subuh ada awan, apa-apa. Ya. Niku komat-komat ngaji nonggonia. Nonggoni sih, orang teka-teka. Daripada teka. Zaman Nabi itu sholat subuh itu ada awan. Iya. Hatta badan itu kapan padang. Jam ini bisa dua aja. Siji bentuk pemahaman Nabi terhadap manusia kadang-kadang ane sing tatat, ane sing telat. Ane sing turune jam 3, pas nonton Liga Kampion segala, ane datang. Lamun dinian rada subuh, rada awan. Enggak masalah. Tapi lamun ternyata wis dinian waktu rada awan urut teko-teko bae lah tidak wis kuwi mah. Ya, tujuannya bagus. Banyak ulama-ulama yang menjalankan hatta itu. Karena kita tahu dulu kita membahas tentang waktu sholat. Waktu sholat subuh itu kan waktu fadilahnya sampai pada waktu fadilah. Jadi masuk dalam kategori waktu fadilah. Waktu fadilah. Mbah Maimun, Allahumma yarham, itu di pesantren itu sholat subuh ada telat. Ada telat. Dengan bacaannya, cuman bacaannya sholat dowo, Pak. Bacaannya maksudnya sholat rodok suwe, bacaan sekitar 50 ayat, gelem tak? Iya. Kemudian sholat Ali Imran dibikin 2 rakaat, Al-Maidah digawe 2 rakaat, An-Nisa dibikin 2 rakaat.
Lama. Begitu salam, di rakaat kira. Kabur. Iya. Supaya apa? Supaya selesai salam, zikiran, muncul matahari, pergi dari tempat sholat dengan sholat Isra, ngegondol Umroh. Umroh sebenarnya. Tiap hari. Iya. Itu jelas hadisnya. Sallallahu taqwa sholat jamaah, sholat subuh, ya. Dengan diawali sholat qobliyah subuh luru, ya. Kemudian dia tidak pergi dari tempat sholatnya kecuali menutupnya dengan sholat Isra, maka dia tidak pulang kecuali membawa pahala umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saben dina kita kena pintu umroh, Pak. Sing tanpa KBIH ataupun tanpa cukup kalau ada. Iya, cuman kita menyanyiakan saja. Abot rasanya. Abot betul. Ya. Ini umroh saben minggu lho, Pak. Itu harusnya kita pergi dari tempat duduk sholat kita ditutup dengan sholat isya. Makanya ada satu pertanyaan ke saya, Ustaz, kalau untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan makna hadis itu bagaimana kalau sholatnya di rumah? Sholatnya di rumah nggak bisa, kecuali di rumah itu menjadi tempat jamaah. Kita punya jamaah yang ada jamaah. Jadi memang itu sudah menjadi pakem tempat jamaah. Karena hadisnya fi jamaah, ya, di tempat jamaah, tidak sekedar jamaah dengan istri saja. Yang terbaik di masjid. Bagaimana mai parok karo masjid? Lha iki ora enak iku mau umroh saben dina. Ya. Wasalah sholat fil muakkadatin ghairi tabil faraid. Ada 3 sholat sunnah yang statusnya muakkad, statusnya sangat kuat, dan itu bukan bagian daripada sholat rawatib. Apa? Yang pertama apa namanya? Ya, sholat akad, sholatul lail, sholat malam. Ayat naflul mutlak fil lail afdhalu min naflul mutlak fil nahari. Salat sunnah dilaksanakan di waktu malam itu lebih baik daripada salat sunnah yang dilaksanakan di waktu siang. Sunnah mutlak, nah, kalau sunnah rawatib itu tadi beda. Pokoknya sholat aja, sholat sunnah aja, daripada nganggur sholat, daripada ngelamun sholat, sampai di rumah Senin Rabi tunggu masjid sholat, gitu. Ya. Ya daripada ngelamun, daripada datangnya ke pos ronda kan paling catur. Iya. Datang ke masjid, sholat, gitu kan? Iya. Kata DKM, wih Pak Fulan ini sepantang alhamdulillah. Oleh telung dina kewaruan yang tas ribut karo Nabi ini. Lah itu bagus, Pak. Artinya bagus, tempat larinya itu bagus di masjid. Coba lari yang legend. Nonton kelewatan. Bapak tadi katanya mau teh lilis. Ya lari yang mana bingung pisan kan. Lari yang masjid itu enak, masjid itu mbak aman daripada bikin dosa, Pak. Karena nggak ada fasilitas dosa kecuali ya nenek baturi. Nah minimal aja dosanya paling ngomongin wong nenek baturi. Orang dulu itu suatu hobi. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi itu sholat sunnah awan 200 rakaat, beri 200 rakaat. Itu sambil nungguin toko. Abdul Qasim Al-Junaidi itu di pasar itu aktivitasnya punya toko. Nganggur sepi, Allahu Akbar sholat sunnah. Abdul Qasim Al-Junaidi dapat 200 rakaat sunnah awannya.
bengi 200 rakaat ki temeru ben ya. Robi'ah Adawiyah waliullah yang perempuan itu dikenal oleh orang-orang dekatnya menceritakan kalau malam sholat sunatnya tidak kurang dari 400 rakaat. Maka diibaratkan tempat sujudnya Robi'ah Adawiyah itu laksana sungai yang mengalir. Karena apa? Banyak tetes air mata yang dikeluarkan di saat setiap sujud oleh Robi'ah Adawiyah. Aduh. Sholat bengi, sholatul lail. Suruh ngomong tahajud, ya, arti tahajud itu tas turu. Iya. Tangi itu Turu. Sholat yang dilaksanakan setelah bangun dari Tidur. bangun tidurnya itu namanya tahajud. Ya. Dan dinamakan sholat tahajud karena dia bangun yang membuat dia bangun hanya mau sholat, bukan mau pipis. Lek bangun mau pipis ya ora tahajud itu. Jadi motif yang membuat dia bangun adalah untuk sholat malam. Makanya tidurnya orang yang sholat tahajud berpahala sholat sepanjang malam. Ayo. Tidurnya orang yang bertahajud berpahala sholat sepanjang Malam. Wa naflu wasqal laili afdalu summa akhiru, sunnah yang dilaksanakan di tengah malam itu lebih utama, kemudian di akhir malam. Wa hadhihi liman qasama lail asalasan, ini merupakan karakter orang yang membagi malam dengan istilah tiga bagian. Istilahnya sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Taruhlah dari Isya sampai jam 11 itu sepertiga pertama. Isya 8, 9, 10 ya. Sepertiga pertama 11, 12, jam 1. Sepertiga kedua jam 2, jam 3, jam 4. Ini sepertiga akhir. Dan yang terbaik itu dilaksanakan sepertiga akhir. Jadi 2, 3, 4. Sampai jam 2 masih nonton sepak bola. Kalau jam 4 ngantuk. Ya. Puasanya sholat duha wa aqallu raka'atan minimal 2 rakaat wa asaluhu isnata asara 12 rakaat. Wa waqtuhu min irtifai syamsi ila zawaliha, waktunya adalah dari tingginya ataupun naiknya matahari dari ufuk seukuran 1 tumbak, sekitar 1 tumbak rata 20 menit dari waktu terbit matahari, ya. Seukuran 1 tumbak sampai zawal, sampai matahari di atas kepala kita. Itu waktu duha. Jadi sampai jam 11:30 semua iso sholat duha. Masih bisa sholat duha. Mau 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat, 12 rakaat. Walaupun namanya bisa haddad. Yang ketiga wasal itu sholat tarawih wahya nisruna 20 rakaat di asri taslimati dengan 10 salam fi kulli lailatin min Ramadan, dalam setiap malam dalam bulan Ramadan. Wa jumlahnya sholat tarawih khamsu tarwihatin, 5 kali istirahat. Istilah tarawih itu istirahat setelah salam. Wa yang disangsu fi kulli rakaatain minha sunat tarawih, dan dalam niat melaksanakan sholat tarawih itu niat sunat tarawih atau niat qiyamul Ramadan. Walau sholat 4 rakaat dan nabi taslimatin lahadin dan tasihah, apabila kita melaksanakan sholat taraweh dengan 4 rakaat dengan 1 salam tidak sah. Kalau sunnah mutlak 2 rakaat atau 4 rakaat boleh. Tapi kalau sholat taraweh, ya, sholat taraweh 4 rakaat 1 salam nggak sah. Harus dua. Sama kalau kita sholat duhur 5 rakaat, ngei bonus rakaat, sah enggak? Harusnya enak, Gusti Allah. Alhamdulillah, kita malaikat kan tambah 1 ini. Ada bonusnya kan itu enggak.
nggak bisa, ya. Nggak bisa. Jadi lebih itu membuat tidak sah karena aturannya 2 rakaat malah dibikin 4 itu malah tidak sah. Orang dihitung luru apalagi dihitung 4. 4 rakaat yang dilaksanakan dengan 5 rakaat tidak disebut itu bonusi nambahin, tapi malah membuat tidak sah. Itulah adalah sholat sunnah yang disebut ada istilah sunnah paten yang merupakan kaitan sholat umum, ada sholat spesial. Sholat spesial itu adalah sholat malam, sholat duha, sholat tarawih. Ya, sholat spesial, sholat malam, sholat duha, sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri sebenarnya sholat malam, tapi sholat malam yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Banyak. Wah, kalau ada yang tanya. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak Ustadz, pernah dengar ya kalau usia 4 bulan itu bayi dalam kandungan itu awal itu berdialog ya gitu. Intinya udah mengiyakan bahwa dia itu udah masuk Islam lah gitu dalam usia 4 bulan Pak Ustadz ya. Jadi Allah itu berdialog sama bayi katanya, udah mengiyakan bahwa Allah sebagai Tuhan gitu. Nah, pada saat keluar dari rahim seorang ibu atau 9 bulan kan tergantung orang tuanya apakah masuk Islam atau bukan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan misalnya pas keluarnya itu misalnya anaknya orang bukan Islam lah, anak Kristen gitu. Ternyata kalau masalah balik kan kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 15 tahun. Ternyata dia sebelum balik misalnya umur 6 atau 7 tahun meninggal dunia. Tapi keturunan dari Kristen apakah termasuk Islam atau bukan dia? Ulu maulid bila jual fitnah. Setiap manusia lahir dalam keadaan Islam. Walaupun keturunan Kristen gitu. Sebelum balik tetap masuk dalam keadaan. Catatan untuk manusia mulai balik. Jadi setiap manusia itu kalau belum balik dari rahim siapa saja itu masuk dalam kategori fitrah. Daripada fitrah. Kenapa anak-anak Kristen menjadi Kristen? Karena memang diarahkan oleh orang tuanya Kristen. Tuanya gitu ya. Wa inna ma yunawu. Sama seperti kenapa anaknya pejabat kok jadi pejabat? Karena memang orang tua itu biasanya lebih nyaman dengan apa yang sudah dia capai. Gitu. Ya. Kenikmatan yang didapat oleh orang tua, maka biasanya menjadi landasan untuk ditularkan terhadap anaknya. Ya. Suatu tani saja yang nggak berpesan kepada anaknya, nak nanti sampean gede jadi tani. Ya. Jadi kalau anak itu belum balik, semuanya masuk dalam kategori sudah Islam. Ya. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, tak tutup dengan doa. Tentang sholat itu wajib nggak sih namanya harus tahu hukum sholat? Harus Pak. Minimal manusia itu secara umum mampu membedakan mana yang wajib, mana yang bukan wajib. Ya, itu Imam Ghazali berkata seperti itu. Salah satu syarat sah sholat adalah at-tamyiz bainal arkan wa ghairiha. Mampu membedakan mana rukun, mana yang bukan rukun. Itu harus seperti itu minimal. Walaupun tidak detail, coba sampean tahu rukun-rukun sholat itu dari niat, takbiratul ihram. Tapi tahu yang sampean laksanakan itu adalah rukun. Supaya sampean tahiyat awal. Sampean tahu ini bukan rukun. Itu minimal itu. Harus